Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sebelumnya dan hari ini. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menjadi modal untuk kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan ke materi, alangkah baiknya sahabat menuliskan sholawat di kolom komentar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menuliskan sholawat, maka sholawat itu akan mewujud menjadi malaikat yang terbang ke arasy, yang meminta ampunan untuk orang yang menuliskan sholawat itu selama sholawat itu ada dan tidak terhapus. Maka oleh karenanya, mari kita sama-sama menuliskan sholawat di kolom komentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila sahabat telah menuliskan sholawat, mari kita lanjutkan materi ini. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati oleh Allah, diceritakan dalam kitab Nasaihul Ibad, dibahas oleh sebahagian ahli hikmah. Ahli hikmah ini adalah dokter hati manusia. Sebagian ulama hikmah berkata, ada 3 perkara yang akan menghilangkan rasa bingung. Kenapa kami bahas tentang ini? Karena mungkin di antara kita hari ini ada yang sedang menghadapi ujian berat, ada yang sedang bingung dengan apa yang akan dilakukan di depan, bimbang dengan jalan yang akan kita tempuh. Maka jika video ini lewat beranda sahabat, bersyukurlah kepada Allah, mungkin Allah akan memberikan ilmu melalui video ini. Lalu apa sajakah 3 perkara yang akan menghilangkan rasa bingung, rasa gundah, dan rasa gelisah tersebut? Yang pertama, zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah. Zikir adalah bahasa Arab. Zikir itu artinya mengingat. Zikrullah artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal, dengan hati, yang kemudian mewujud menjadi sebuah kalimah yang keluar dari lisan. Seperti misalnya kita ucapkan tasbih subhanallah. Nah, subhanallah ini adalah zikrullah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Atau dengan tahmid. Tahmid ini adalah alhamdulillah, yang artinya segala puji milik Allah. Atau tahlil, la ilaha illallah. Apapun kalimat zikirnya, selama hati ini terpaku kepada Allah, selalu mengingat Allah dalam setiap masalah yang kita hadapi, maka insya Allah segala permasalahan kita akan diringankan oleh Allah. Bahkan Allah akan hilangkan rasa bingung yang ada pada hati kita, pada akal kita, pada pikiran kita. Lalu apakah zikir yang mestinya kita amalkan ketika kita mendapatkan rasa bingung? Dalam kitab ini, dalam kitab Nasaihul Ibad diceritakan, ucapkanlah sebanyak-banyaknya
la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah, dan tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan terkecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah zikir untuk penghilang gundah, untuk menghilangkan rasa bingung dari setiap permasalahan kita. Sembari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Mughith, wahai Zat yang Maha menolong, wa ya Mujib, wahai Zat yang Maha menjawab dari setiap pertanyaan, wa ya Qaiman, dan wahai Dat yang Maha berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun, aku meminta kepada Engkau agar segala cita-cita hamba disampaikan, karena hamba tidak bisa menyampaikan cita-cita tanpa pertolongan-Mu. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada sesuatu yang bisa dirubah terkecuali dengan doa. Sesuatu yang mustahil bisa saja terjadi, karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang sulit. Selama hambanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi ringan. Kemudian yang kedua, agar segala kebingungan ini hilang, masalah cepat selesai, waliqa'u auliyaihi, bertemulah, berziarahlah kepada wali-wali Allah. Mungkin untuk mengenal para wali ini memang susah untuk saat ini. Tetapi para ulama ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali-wali Allah itu di sini adalah minal ulama'i wassalihin, ulama-ulama Allah dan orang-orang yang soleh. Nah, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mendapatkan sesuatu masalah yang besar yang tidak kita bisa pecahkan sendiri, datanglah kepada para kiai, datanglah kepada para ustadz, datanglah kepada orang-orang alim, orang-orang soleh. Mintalah petunjuk kepada mereka agar kita didoakan oleh mereka. Percayalah, ulama-ulama ini tidak diberikan pangkat oleh manusia, tapi ulama-ulama ini diberikan pangkat ulama itu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bagi mereka memiliki ilmu-ilmu Allah yang dititipkan pada hati-hati mereka. Maka tabaruklah, meminta keberkahanlah kepada mereka, kepada ulama-ulama soleh. Kalau bisa mintalah segelas air yang sudah didoain oleh para alimil ulama, lalu kemudian minumlah air tersebut, maka insya Allah hati yang gundah, hati yang bingung akan segera sembuh, insya Allah dengan wasilahnya para alimil ulama. Kemudian yang ketiga, wa kalamul hukama, dan dengan perkataan para hukama. Siapakah hukama ini? Alladzi yadullu ala khairi dunya wal akhirah, mereka yang menunjukkan pada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apabila kita ditunjukkan pada sesuatu hal yang suatu hal ini membingungkan kita, seperti misalnya masalah jodoh, mana yang terbaik, mintalah pendapat kepada para hukama, ahli hukum agama, ahli hukum dunia. Ketika kita mendapatkan permasalahan dalam berperdagangan, toko kita mendadak sepi, mintalah petuah, mintalah nasihat kepada orang-orang yang ahli hukum agama. Ahli hukum agama ini adalah orang-orang yang mengerti hukum agama, agar apa yang kita lakukan ini tidak menjadi salah langkah. Nah, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, jadi 3 poin agar hati kita menjadi tenang, selesai masalah kita, kemudian segala kebingung, kegundah, semuanya akan reda dengan 3 poin. Yang pertama dengan mengingat Allah atau bizikrillah. Yang kedua dengan bertemu dengan para ulama-ulama soleh. Dan yang ketiga meminta fatwa ahli hikmah, ahli hukum
yang mengerti akan kebaikan dunia dan akhirat. Semoga video ini membantu kita semua untuk menenangkan hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silahkan sahabat tulis di kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.